Hands behind your back. Halo kaum mageran, back with Dan di Mari. Kali ini Dan akan merekap sebuah alur film yang berjudul The Beekeeper. Film yang rilis di awal tahun 2024 ini dibintangi oleh Babang berkepala pelontos, aktor kesukaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Babang Jason Statham. Mengisahkan seorang mantan agen rahasia yang harus kembali menunjukkan skillnya. Tak perlu berlama-lama, siapkan posisi magernya, dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan seorang peternak lebah bernama Adam Clay yang sedang membasmi sarang lebah di rumah seorang wanita bernama Nona Parker. Diketahui Adam memang menyewa gudang milik Nona Parker untuk berternak lebah. Setelah melakukan pekerjaannya, Adam pun mengucapkan terima kasih kepada Nona Parker karena selama ini ia diperlakukan dengan sangat baik. Namun Nona Parker berkata jika Adamlah yang sudah sangat membantunya. Saat Adam tengah sibuk dengan pekerjaannya, kita diperlihatkan dengan Nona Parker yang sedang sibuk dengan laptopnya. Hingga muncul peringatan jika laptopnya terkena sebuah virus lengkap dengan nomor telepon yang dapat dihubungi. Nona Parker yang gaptek yang tak menyadari jika itu hanya tipuan langsung menghubungi nomor tersebut. Ia pun langsung terhubung dengan seorang pria bernama Garnet, seorang manajer dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam menyebarkan informasi palsu pada target yang menjadi korbannya dalam bentuk link ataupun nomor telepon, di mana mereka bisa mengelabui para korbannya dengan mudah. Garnet meminta Nona Parker untuk mengakses sebuah website, di mana setelah Nona Parker mengakses website tersebut, Garnet dan kelompoknya bisa dengan mudah meretas laptop milik Nona Parker, sehingga uang di dalam rekening Nona Parker berhasil disikat oleh mereka. Adam yang sehabis memanen madu berniat untuk berbagi kepada Nona Parker sebagai bentuk terima kasih. Namun ketika sampai rumah Nona Parker, Adam mendengar bunyi alarm kebakaran. Karena khawatir rumah Nona Parker telah dimasuki oleh perampok, Adam pun mengambil sebuah pisau dari dapur untuk berjaga-jaga. Namun saat ia masuk ke ruangan tengah, ia menemukan Nona Parker yang sudah tak bernyawa akibat bunuh diri. Secara bersamaan, putri Nona Parker yang bernama Verona yang juga seorang anggota FBI menodongnya dengan sebuah pistol. Mengira jika Adam pelakunya, Verona pun membawa Adam ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Semalaman Adam menjalani pemeriksaan sehingga akhirnya ia dibebaskan karena tak terbukti bersalah. Verona yang sudah salah paham pun menemui Adam di gudangnya untuk meminta maaf. Verona juga memberitahu Adam jika penyebab mengapa ibunya melakukan bunuh diri adalah karena ibunya habis terkena tipu. Terlebih yang dicuri tersebut adalah uang amal yang ibunya kelola. Sebagai anggota FBI, ia sudah meminta temannya untuk mencari tahu lokasi para penipu tersebut. Namun FBI sekalipun tak mampu menemukannya. Adam kemudian membongkar salah satu kotak sarang lebahnya, mengambil sebuah paket berisi ponsel khusus, lalu menghubungi temannya untuk mencari tahu di mana lokasi pelaku cybercrime tersebut. Sehingga bisa disimpulkan jika Adam adalah seorang mantan agen khusus yang pernah bekerja di salah satu divisi rahasia milik pemerintah. Tanpa buang waktu, Adam pun langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dengan menenteng 2 jerigen bensin. Adam secara terang-terangan akan membakar habis gedung tersebut. Sehingga apabila penjaga tetap menghalanginya, maka terimalah akibatnya. Setibanya di dalam, Adam pun meminta semua karyawan di sana untuk keluar. Namun mereka malah menertawakannya. Sehingga Adam terpaksa harus menunjukkan keseriusannya dengan menghajar salah satu karyawan dengan menyiram semua perangkat komputer dengan bensin yang ia bawa. Tak berselang lama, datanglah si cecunguk Garnet dengan beberapa penjaga. Sehingga Adam kembali harus menunjukkan kebrutalannya dengan menghajar mereka semua, sekaligus menghancurkan gedung tersebut.
Garnet langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya yang ternyata masih muda bernama Derek. Sepanjang telepon Garnet kebingungan menjelaskan jika betapa mengerikannya orang yang telah menghancurkan gedungnya tersebut. Mendengar laporan dari Garnet, Derek langsung menemui orang kepercayaan ibunya yang memiliki peran penting pada pemerintahan bernama Wallace. Derek meminta nama dan tempat orang yang telah berani menghancurkan gedung perusahaannya. Namun karena Derek terlalu sering membuat ulah, Wallace pun enggan untuk membantunya. Sehingga Derek kembali menghubungi Garnet dan memintanya untuk melacak satu persatu para korban, karena bisa jadi pelakunya adalah salah satu dari mereka. Singkat cerita, setelah mencari kesana kemari, Garnet bersama anggotanya berhasil menemukan lokasi Nona Parker, di mana Garnet yang pernah bertatap muka langsung dengan Adam menyadari jika si peternak lebah itulah pelakunya. Sebuah kesalahan besar dilakukan oleh Garnet ketika ia meminta orang-orang suruhannya menembak sarang lebah milik Adam Clay. Setibanya di gudang, mereka langsung menghancurkan botol-botol madu yang ada. Dan itulah tindakan bodoh mereka, sehingga saat Adam menyadari hal itu, maka siap-siaplah menanggung resikonya. Menyadari anggotanya telah tewas, Garnet nampak menyesali perbuatannya kepada Adam. Hingga akhirnya tanpa ampun Adam memotong jari kanan Garnet. Namun Adam tak langsung membunuhnya agar bisa menjadi pesan ancaman untuk bosnya, yaitu si Derek. Tepat saat ia berhenti di sebuah jembatan, Garnet menghubungi Derek untuk melaporkan kegagalannya. Namun tak berselang lama Adam pun datang dan langsung mengikat tubuh Garnet dengan tali yang terhubung dengan mobilnya. Sehingga saat mobil itu jatuh ke bawah jembatan, Garnet pun ikut terbawa dan tewas saat itu juga. Adam lalu mengambil ponsel Garnet yang masih terhubung dengan Derek. Derek yang merasa anak orang kaya dan tak tersentuh oleh siapapun mengancam Adam jika ia akan lebih dulu membunuhnya. Namun Adam mengancam balik Derek yang membuat Derek ketakutan. Berpindah ke Verona yang tengah menyelidiki gedung milik Derek yang telah Adam hancurkan. Diketahui jika gedung tersebut ialah markas dari orang-orang yang telah menipu ibunya. Di tengah-tengah interogasi, ia mendapatkan kabar jika gudang di samping rumah ibunya mengalami kebakaran. Setelah sampai sana, mereka menemukan 3 jasad yang telah hangus dan menemukan sebuah kartu identitas kerja milik salah satu anggota Garnet. Sementara itu, terlihat Derek kembali menemui Wallace untuk meminta bantuan. Wallace yang seorang mantan direktur CIA menyadari jika Adam seorang beekeeper. Ia pun berkata kepada Derek, jika memang Adam berkata jika ia akan membunuh Derek, maka itu pasti akan terjadi. Derek pun kebingungan apa itu beekeeper. Bukan hanya Derek yang berusaha mencari tahu siapa Adam Clay, Verona dan temannya pun mencoba melakukan hal yang sama. Namun teman Verona berkata jika Adam Clay itu seperti hantu, di mana FBI sekalipun tak bisa mendapatkan informasi apapun terkait masa lalunya. Tak berselang lama mereka pun mendapatkan informasi jika jasad Garnet telah ditemukan di sungai, yang membuat mereka semakin yakin jika Adam bukanlah orang sembarangan. Berpindah ke Wallace yang mendapatkan telepon dari ibu Derek yang memintanya untuk menyelamatkan putranya. Sebenarnya Wallace enggan untuk berurusan dengan Adam, namun karena ia ditawari sebuah jabatan, Wallace pun berjanji untuk memberikan yang terbaik. Wallace pun menghubungi kenalannya di CIA saat ini untuk melacak siapa Adam Clay sebenarnya. Akhirnya terkuak jika pemerintah Amerika memiliki sebuah program khusus yang diberi nama The Beekeeper. Sebuah program untuk menjalankan misi rahasia termasuk eksekusi massal, di mana orang yang direkrut bukanlah orang sembarangan. Dan Adam Clay adalah salah satu mantan agen beekeeper yang telah lama pensiun dan tak pernah gagal dalam menjalankan setiap misinya. Mendengar itu, Wallace pun meminta bantuan temannya tersebut untuk mengirimkan salah satu beekeeper yang masih aktif untuk membunuh Adam. Malamnya, saat Adam mengisi bensin di sebuah SPBU, tiba-tiba mobilnya ditabrak seorang wanita yang ternyata seorang beekeeper yang datang untuk membunuhnya. Dengan senjata beratnya, ia membabi buta menembak ke segala arah. Namun walaupun ia seorang beekeeper yang masih aktif, tak bisa melawan pensiunan beekeeper. Terlebih The Beekeeper itu bernama Adam Clay, di mana Adam langsung melawannya.
Dengan madu yang hendak ia berikan kepada Nona Parker sebelumnya, Adam membakar beekeeper wanita tersebut lalu memotong salah satu jarinya. Terlihat Wallace pun nampak lemas ketika mendapat kabar jika beekeeper yang mereka kirim telah tewas. Terlebih, CIA memilih untuk netral dan tak mau ikut campur lebih jauh lagi, yang membuat Wallace tampak ketakutan. Karena CIA tak lagi bisa membantunya, Wallace pun mengumpulkan pasukan terbaik CIA yang pernah bekerja untuknya. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik, sehingga Wallace pun menaruh harapan agar mereka mampu melindungi Derek, dan jika bisa bunuh Adam jika ada kesempatan. Sementara itu terlihat Adam mendatangi tempat milik beekeeper yang semalam ia bunuh. Dengan potongan jari beekeeper yang sudah Adam potong sebelumnya, Adam memasuki tempat tersebut untuk mencari tahu lokasi perusahaan milik Derek yang lain. Verona sendiri terlihat sedang berada di kantor pusat FBI. Ia menduga jika target selanjutnya ialah gedung perusahaan milik Derek yang berada di Boston. Maka dari itu Verona meminta FBI untuk mengirimkan pasukan ke lokasi untuk menangkap seorang Adam Clay. Saat pasukan FBI akan masuk, mereka dihalangi oleh pasukan CIA yang sudah dulu berada di sana atas perintah si Wallace. Mereka meminta agar pasukan FBI cukup berjaga di luar saja. Di dalam kita diperlihatkan dengan seorang manajer yang sedang memberikan arahan kepada para karyawannya. Hingga akhirnya pasukan CIA masuk dan memintanya untuk keluar demi keselamatan mereka. Namun si manajer menyuruh si kepala pasukan CIA untuk bicara langsung kepada si Derek. Entah anak siapa si Derek ini, sehingga saat Derek meminta untuk tidak mengusik karyawannya, ia pun menurutinya. Kembali keluar gedung, saat pasukan FBI sedang membagi tugas. Tak seperti tokoh utama di film-film aksi lain yang masuk dengan cara menyusup, Adam Clay justru secara terang-terangan datang, ikut menimbrung lalu menghajar semua pasukan tersebut. Dan entah dengan cara apa, tiba-tiba Adam sudah berhasil menyusup dan berada di antara karyawan lainnya. Saat pasukan CIA menyadari kehadirannya, mereka pun menembakinya secara membabi buta. Jumlah musuh yang terbilang banyak membuat Adam harus mencari cara untuk menghabisi mereka sekaligus. Di adegan ini diperlihatkan jika pasukan terbaik yang Wallace kirim tak ada apa-apanya jika berhadapan dengan seorang Adam Clay. Karena pasukan musuh masih banyak, Adam pun memasang sebuah perangkap di sekitar lift, lalu memancing mereka semua untuk masuk ke sana. Mereka pun terpancing dan menembaki ke atas lift secara bersamaan, dan inilah yang terjadi. Setelah itu Adam kembali memasuki ruangan untuk menghajar si manajer. Adam ingin tahu siapa bos mereka sebenarnya. Awalnya si manajer tetap kekeh tak memberitahu siapa bosnya. Namun karena tak kuat dengan siksaan yang Adam berikan, ia pun akhirnya memberitahunya. Namun ia berkata jika Adam tak akan mampu melawannya, yang ternyata Derek adalah anak dari seorang ibu presiden. Tak lama datang Verona dan pasukannya. Verona meminta Adam untuk menyerahkan diri. Namun sebelum pergi, Adam berkata jika orang-orang yang akan ia hukum tak bisa diadili melalui meja pengadilan. Maka dari itu ia harus menghukum mereka dengan caranya sendiri. Adam pun berlari dan sempat akan ditangkap oleh teman Verona. Namun dia bukanlah tandingan bagi Adam. Ia pun memohon agar Adam tak membunuhnya. Verona dan temannya pun terkejut ketika melihat sebuah bukti jika otak dari perusahaan penipuan tersebut adalah putra dari seorang presiden. Ia pun menyadari jika Derek adalah target selanjutnya. Maka dari itu ia memberitahu pimpinan FBI untuk berjaga-jaga karena keluarga presiden sedang dalam bahaya. Verona juga berhasil mengungkap kebusukan perusahaan milik Derek yang keuntungannya digunakan untuk kampanye ibunya. Namun karena menyangkut kenegaraan, pimpinan Verona memintanya agar tutup mulut dan hanya fokus pada pekerjaannya saja, dan biarkan ia yang akan menyelidikinya langsung sendiri atas dugaan tersebut.
Sementara itu Wallace yang mengetahui jika pasukannya kalah menyarankan agar Derek bersembunyi di kekuasaan ibunya. Esokan harinya, kediaman presiden sudah dipenuhi pasukan bersenjata untuk mengantisipasi kedatangan seorang Adam Clay. Bahkan Perona dan temannya pun berada di sana. Wallace pun menyewa tentara bayaran yang dipimpin seorang bernama Lazarus. Sementara itu Adam terlihat sedang berusaha memasuki tempat tersebut, di mana ia menggunakan gorong-gorong sebagai jalan masuk, lalu menaiki sebuah mobil yang membawa tentara bayaran. Setelah berhasil menyamar menjadi salah satu penjaga di sana, Adam meletakkan sebuah peledak pada mobil tersebut lalu mengganti pakaiannya dan berbaur dengan para tamu di sana. Sementara itu Derek terlihat sedang bersama ibunya dan pimpinan dari Perona, di mana pimpinan Perona menanyakan terkait dugaan dana kampanye yang berasal dari bisnis haram anaknya. Dan ternyata ibunya pun tidak tahu menahu soal bisnis haram yang dijalankan anaknya tersebut, sehingga terjadi perdebatan antara ibu presiden dan anaknya yang langsung didengar oleh pimpinan Perona. Maka dengan nekatnya si Tou Derek mengambil sebuah pistol lalu menembak pimpinan Perona hingga tewas saat itu juga. Kembali ke Adam yang sedang berbaur dengan para tamu, dengan sengaja ia menunjukkan keberadaannya pada Perona, sehingga semua pasukan dan tentara bayaran dikerahkan untuk melumpuhkan seorang Adam, peternak lebah ini. Bukan Adam namanya jika menyerah begitu saja. Tanpa mereka sadari, Adam memegang remote yang mengontrol peledak yang Adam pasang sebelumnya, sehingga ketika Adam hendak dihabisi oleh Lazarus, Adam pun langsung menekan tombol tersebut dan setelah menghabisi tentara bayaran di luar, Adam pun masuk ke gedung di mana Derek berada. Adam harus kembali menunjukkan kebrutalannya pada pasukan, termasuk pas pampres yang menghalanginya. Tanpa diduga, Lazarus sang pemimpin tentara bayaran ternyata masih hidup dan menyerangnya. Namun lagi, Lazarus bukanlah tandingan yang sepadan bagi seorang Adam. Setelah menghabisi Lazarus, Adam didatangi Wallace. Ia meminta agar Adam untuk berpikir ulang atas niat balas dendamnya. Namun Adam tetap teguh dengan pendiriannya dan mendobrak masuk ke ruangan di mana Derek berada. Entah apa yang ada di pikiran si Tou Derek sehingga ia menjadikan ibunya sendiri sebagai sandera yang membuat Adam tak bisa melakukan apa-apa ketika Perona dan rekannya bersiap untuk menembaknya. Dan ketika Derek benar-benar berniat untuk membunuh ibunya, tiba-tiba ya, Adam menembaknya tepat di kepalanya lalu keluar dengan loncat dari sebuah jendela. Menyadari jika apa yang dilakukan Adam itu benar, Perona pun membiarkan Adam melarikan diri. Goodbye, Adam Clay. Tamat. Ending yang mengadamkan. Dari film-film aksi Jason Statham yang lain, menurut saya sih ini yang paling keren, dimana ia secara terang-terangan dalam melakukan aksinya. Cuma saya tidak tahu apa sebenarnya peran dari si Perona sendiri. Bukan membantu Adam, malah ia terkesan menghalang-halangi Adam untuk melakukan balas dendam atas kematian ibu Perona sendiri. Namun itu semua tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Babang Jason yang selalu menampilkan aksi-aksi terbaiknya. Pesan dari film ini adalah jangan menjadikan kekuasaan untuk bertindak semena-mena, karena pada dasarnya cepat ataupun lambat kebaikan akan selalu menjadi pemenangnya. Saya Dian pamit undur diri, hampura, sampai jumpa kembali.